Mel, kamu tau gak sih, pas kemarin aku beli beras sama cabe, mahal banget harganya, malah dikit banget. Terus lagi, aku beli ayamnya kecil banget, mahal pula. Pantesan, tadi pagi kan aku sebelum ke kampus aku beli sarapan di depan. Nah, aku beli ayam geprek yang plus nasi gitu loh, yang sepaket. Nah, itu tuh ayamnya tuh kecil banget di Oh situ. iya. Terus habis itu sambalnya juga itu dikit banget, kata aku tuh. Tumben aku tuh minta ke ibunya, minta banyakin. Terus kata ibunya, emang lagi naik neng, katanya gitu. Terus pas aku lihat nasinya juga, pas udah aku makan, ih kok nasinya agak jelek, yang kualitasnya nggak kayak dulu. Kan dulu mah putih banget, sekarang udah agak butek Butik gitu. tuh. Iya. Ih, kenapa ya? Kenapa sih? Kenapa sih? Oke, mari kita bantu Mela dan Ipe dan mungkin jutaan mereka lainnya. Harga cabai, beras, dan ayam yang lagi melambung tinggi itu bukan semata-mata jatuh dari langit seperti itu saja, tetapi ada beberapa faktor makroekonomi di belakangnya. Pertama, musim dan cuaca. Seperti yang kita tahu, cuaca yang jelek, curah hujan yang tinggi, dan bahkan banjir di beberapa daerah seperti Sumatera kemarin yang kita tahu bisa bikin hasil panen turun. Cabai gampang busuk, ayam banyak yang stres akibat cuaca yang gak menentu. Lalu beras juga telat panen yang mengakibatkan produksi turun. Supaya berkurang, harga pun ikut naik. Selain itu, biaya distribusi lagi naik loh. Kalau bahan bakar naik, ongkos transport pun ya pasti ikutnya naik gitu kan. Truk yang nganter cabai itu kan gak cuma pakai doa aja untuk jalan, tapi memakai solar juga. Dan ketika biaya distribusi naik, maka harga pun akhirnya ikut naik. Belum lagi biaya pakan ayam. Kalau pakan naik, peternak juga harus menentukan dan menyesuaikan harga jual supaya mereka itu tetap untung. Nggak mungkin kan mereka pakai harga yang sebelumnya, karena semuanya itu naik. Nah, faktor berikutnya yaitu permintaan masyarakat. Misalnya, mendekati musim liburan seperti tahun baru atau acara besar kayak Natal besok atau momen tertentu yang bikin kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara pasokan di pasar belum tentu cukup untuk semua permintaan tersebut. Akibatnya apa? Permintaan naik, maka harga pun ikut angkat tangan. Tapi jangan panik tuh teman-teman. Pemerintah biasanya menyiapkan langkah-langkah seperti pertama, operasi pasar. Ini tuh langkah cepat pemerintah dengan cara mengeluarkan barang ke pasar lalu dijual di bawah harga pasar. Tujuannya agar pasokan bertambah dan harga yang lagi melonjak bisa turun pelan-pelan. Biasanya dilakukan saat harga mulai nggak masuk akal. Yang kedua, stabilisasi stok. Intinya, pemerintah jaga ketersediaan barang supaya nggak langka. Stok ini disimpan saat panen melimpah, lalu dikeluarkan pas barang mulai susah dicari. Kalau stok aman, harga biasanya ikut tenang. Stabilisasi stok ini bukan cuma soal nyimpen barang aja, tapi juga mengatur distribusi. Yang ketiga, import pangan sementara jika diperlukan. Nah, kalau produksi dalam negeri lagi nggak cukup, impor dipakai sebagai solusi darurat, bukan permanen. Fokusnya untuk menutupi kekurangan pasokan supaya harga nggak makin liar. Impor ini sifatnya penyangga, sambil nunggu panen lokal atau produksi normal lagi, biasanya juga dibatasi volumenya supaya petani dalam negeri terlindungi. Dan 4, intervensi harga tertentu. Ini tuh kayak pasang rem harga. Pemerintah bisa nentuin harga eceran tertinggi atau batas harga tertentu supaya konsumen gak terlalu terbebani, tapi pedagang juga masih bisa jual harga wajar. Selain AHET, pemerintah juga bisa mengawasi rantai distribusi biar gak ada permainan harga atau penimbunan. Jadi harga naik karena faktor wajar, bukan ulah spekulan. Ini semua dilakukan biar harga gak naik liar teman-teman, dan supaya anakku seperti mereka tetap bisa makan sambal tanpa harus menjual ginjal. Jadi kalau misalkan kamu belanja bulanan di Borma, di Indomaret atau di pasar, terus kaget sama harga bahan pokoknya, atau kalau lagi makan di luar terus kamu pesen ayam dan ayamnya kecil tapi sambalnya juga sedikit, kamu itu gak sendirian.
Ini bukan salah kamu, salah aku, bukan salah Mela dan Ipeh, atau bahkan salah dompetmu yang tipis. Tapi ini dinamakan dinamika ekonomi makro yang dampaknya memang sampai ke dapur setiap rumah. Banyak orang yang mengira politik itu tidak ada hubungannya dengan hidup mereka. Padahal keputusan politik secara langsung membentuk arah ekonomi makro yang kita rasakan setiap hari. Dari harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, hingga daya beli masyarakat. Tapi tetap tenang ya teman-teman, harga bisa naik, tapi juga bisa turun. Yang penting tetaplah bijak dalam mengelola keuangan, belanja, sesuaikan menu, jangan boros, dan jangan lupa menabung. Semoga harga segera stabil ya, dan semoga Mela dan Ipeh bisa makan enak tanpa mikirin bahan pokok. Bukan cuma lihat gambarnya aja di aplikasi ojol. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Thank you for watching. Dadah.